Pemirsa, sinyal Presiden Joko Widodo akan merombak kabinet untuk kedua kalinya makin menguat. Presiden mengakui telah memanggil beberapa menterinya secara khusus, namun Jokowi belum mau membuka kapan akan mengumumkan perombakan kabinet jilid kedua. Usai membuka muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan di Asrama Pondok Haji, Jakarta Timur, Presiden dimintai tanggapannya tentang rencana merombak kabinetnya kembali. Isu yang berkembang, Presiden akan mengumumkan perombakan kabinet pada 2 hari ke depan. Presiden hanya memastikan pengumuman reshuffle bukan hari ini. Dalam 2 pekan terakhir, Presiden telah memanggil beberapa menterinya, namun apakah pertemuan membahas siapa yang akan digeser dan siapa yang diganti, Presiden enggan menjelaskan lebih jauh. Isu perombakan kabinet menguat setelah beberapa kali insiden gaduh istana tidak kunjung mereda. Harmonisasi antara satu menteri dengan menteri lainnya sering terungkap ke publik yang harusnya diselesaikan di meja rapat kabinet. Seperti diketahui, Presiden pada Agustus 2015 merombak kabinet kerja untuk pertama kalinya. Jika Presiden kembali merombak kabinet, maka kabinet mendatang merupakan hasil reshuffle jilid kedua. Belum. Apanya? Ya biasa, tiap hari juga kita manggilin, Minggu panggil, Sabtu dipanggil biasa, tengah malam kita panggil juga biasa. Hah? Apanya? Ya panggilan itu hanya tadi malam. Setiap malam juga biasa kita. Apanya? Lupa. Ya, udah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan sebagai pendukung pemerintahan Jokowi JK. Oleh karenanya, jikapun Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya kembali, Nasdem tetap berada di barisan pendukung pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Barat. Sikap konsisten Partai Nasdem menurut Surya Paloh sebaiknya juga diikuti oleh partai pendukung pemerintah lainnya. 3 partai pendukung Jokowi JK selain Nasdem adalah PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Hanura. Nasdem selama ini tetap teguh memegang komitmen dukungan kepada pemerintahan Jokowi JK tanpa syarat. Di tengah keinginan pemerintah mempercepat pembangunan, maka seluruh elemen termasuk partai politik seharusnya bergandengan tangan mendukung pemerintah. Namun menurut Surya Paloh, koreksi atau kritik tetaplah penting asalkan tetap konstruktif dan kondusif. Ketika ditanya apakah pernah dipanggil Presiden untuk membicarakan reshuffle jilid 2, Surya Paloh mengaku belum dipanggil oleh Presiden. Karena saya bilang kalau kita konsisten melihat bahwa arti keberadaan mekanisme dan sistem ketatanegaraan yang kita pahami bahwa ini adalah sistem presidensial, maka prerogatif itu ada pada Presiden. Pak Jokowi Dia bukan parlementer. Jokowi pernah mengundang Bapak buat reshuffle. Enggak, belum diundang. Bapak bagaimana ada Nasdem menyesatkan gimana Pak? Oh, bagus saja. Udah konsisten. Yang tetap mendukung. Ada dukungan terus. Pak soal Pemirsa, beberapa saat lalu Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dugaan kuat pertemuan membahas rencana Presiden Joko Widodo merombak kabinet kerja untuk kedua kalinya. Lalu bagaimanakah hasil pertemuan selengkapnya? Sudah ada rekan Eko Prima dari Istana Kepresidenan. Eko, apa pembicaraan antara Presiden dengan Ketua Umum PAN di Istana? Ada yang memang tidak diketahui pasti apa isi pembicaraan dari Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo yang berlangsung tertutup pada malam hari ini. Pembicaraan memang tadi diinformasikan ada Zulkifli Hasan yang masuk ke Istana Negara, namun tidak tampak oleh awak media. Diinformasikan juga Zulkifli Hasan juga telah keluar lewat pintu samping. Namun jika kita menarik ke belakang kembali bagaimana pernyataan dari Wakil Presiden kita yakni Yusuf Kala menyatakan jika di Washington DC kemarin menyatakan jika Partai Amanat Nasional sendiri memang mendapatkan kursi tersendiri di susunan kabinet mendatang. Kita juga tidak tahu apakah kemungkinan terbesar jika pertemuan pada malam hari ini adalah untuk membicarakan adanya posisi PAN atau porsi PAN masuk ke dalam susunan kabinet yang baru. Dan pernyataan ini juga belum dapat dikonfirmasi langsung mengingat pihak istana sangat tutup mulut atau pelit untuk menyampaikan informasi ini ke publik. Begitu juga Presiden Joko Widodo pada hari ini juga telah memastikan jika reshuffle tidak akan dilakukan hari ini. Namun apakah itu nanti akan dilangsungkan 1 atau 2 hari lagi,
Kita nantikan saja Ade. Dan selain itu juga Presiden Joko Widodo juga membenarkan jika setiap malam atau hari yang lalu Jokowi juga aktif untuk memanggil para menterinya ke Bogor. Memang ini sangat di luar kebiasaan Presiden, mengingat Bogor merupakan tempat yang dijadikan oleh Presiden untuk istirahat. Namun untuk pada malam hari Presiden juga melakukan pemanggilan. Namun Presiden sendiri kembali menegaskan jika pemanggilan ini merupakan hal yang biasa untuk melakukan koordinasi dengan para menterinya. Ade. Eko, lalu adakah kepastian kapan Presiden akan mengumumkan reshuffle kabinet jilid yang kedua ini? Ya, sejauh ini Ade, pertanyaan adalah yang saat ini kami nantikan. Memang sejumlah isu yang beredar di kalangan kami awak media di istana memang masih menantikan hingga malam hari ini pun kami menantikan kapan sebenarnya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan hal tersebut. Namun kembali lagi kepada ciri khas Presiden Joko Widodo, semakin kita tanya, semakin membuat kita pun bertanya-tanya. Kita juga belum mengetahui kapan sebenarnya Presiden akan mengumumkan. Sehingga saat ini keputusan tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo, bagaimana nantinya ia akan meramu siapa-siapa yang dianggap tepat mengisi pos yang ada di posisi tersebut. Jika kita kembali Ade, memang pembicaraan reshuffle. Ya, kami mohon maaf pemirsa, kami mengalami gangguan teknis bersama Eko Frima yang melaporkan langsung dari Istana Merdeka. Pemirsa, sinyal Presiden Joko Widodo untuk merombak kembali kabinetnya makin menguat. Banyak kalangan menilai niat Presiden untuk menggenjot percepatan pembangunan di tahun 2016 ini masih terkendala kinerja dari para menteri. Oleh sebab itu, reshuffle jilid kedua merupakan keniscayaan. Spekulasi tentang perombakan kabinet jilid kedua kian benderang. Presiden Joko Widodo dalam 2 pekan terakhir telah memanggil beberapa menterinya untuk membicarakan pentingnya memompa kinerja kabinet. Memasuki tahun kedua pemerintahannya, Jokowi kembali mengingatkan para menterinya untuk fokus bekerja. 2 tahun bukan lagi saatnya menciptakan diskursus politik rencana ataupun wacana. Politik kita adalah politik kerja. Politik kerja. Jangan bukan politik rencana, bukan politik wacana, tapi politik kerja. Untuk menggenjot kinerja, Presiden Joko Widodo menurut pengamat politik Lipi Samsudin Haris merombak kabinet merupakan jalan terbaik. Hal ini untuk mempercepat proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah. Kerja kabinet Pak Jokowi walaupun sudah direshuffle pada bulan Agustus tahun lalu itu belum maksimal. Dalam hal apa? Dalam hal mendukung komitmen Pak Jokowi bahwa tahun 2016 itu adalah tahun percepatan pembangunan. Di awal pemerintahannya, pemerintahan Jokowi JK banyak dikritik lantaran dianggap kurang tanggap di tengah isu pelemahan ekonomi global. Jokowi menjawab memompa kinerjanya dengan mengganti dan menggeser menteri di Kabinet Kerja pada Agustus 2015.